Pendeta Luga tantang Allah lawan Yesus. Buktikan kalau memang Tuhanmu hebat. Nama Yesus, dan saya udah buktikan ternyata ya. Kita jangan cuma teori saudara, jangan cuma ngomong, buktikan kalau memang Tuhanmu hebat. Saya besok bawa orang kerasukan setan ya. Saya besok bawa orang kerasukan setan, dan ternyata, dan sudah saya buktikan, dan memang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan. Kenapa? Karena saya tangking dalam nama Yesus, si Abi langsung ketakutan ya. Kecuali saya kalah waktu fight, karena si Abi pun membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang Islam, dia jebol pesantren dari Banten. Saya hantam dalam nama Yesus, dan ternyata budubrak, dia ketakutan. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan perbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara perbicaraannya itu, dan masuk neraka 70. Dan Rasul, hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat. Hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab, ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas. Sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rubba kalimatin yaquluha qail la yulqi laha balan min sakhatillah tahwi bihi fin nari 70 kharifa. Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan perbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara perbicaraannya itu, dan masuk neraka 70 tahun. Satu kata bisa membawa kita masuk neraka. Bagaimana kalau kita dari pagi sampai malam suka menjelekkan orang, menghina orang, gosip orang, fitnah orang, apalagi orang yang dibicarakan itu adalah ulama. Hati-hati. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ada ulama yang bersalah, kita punya sikap dan kewajiban menutupi kesalahannya. Kalau tidak bisa membela, paling tidak menutupi aibnya. Allah melarang kita untuk berbicara sebelum kita memfikirkan. Bahkan ini nasihat dan wasiat Rasulullah.
Bahkan itu wasiat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, "Fakkir fima taqul, fa in kana khairan faqul, wa illa faskut." Berfikirlah sebelum berbicara. Kalau itu baik, lanjutkan. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Sebagaimana bahaya lidah, bisa satu keburukan yang kita ucapkan membawa kita masuk neraka 70 tahun. Tapi alhamdulillah sebaliknya, Allah memberikan dengan lidah yang ringan untuk bisa berzikir, amalan ibadah yang paling ringan, tapi di sisi Allah pahalanya paling besar. Pendeta Luga tantang Allah lawan Yesus, buktikan kalau memang Tuhanmu hebat. Beredar video lawas pendeta Luga Tambunan tantang Tuhannya orang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melawan Yesus Kristus. Dirinya menyebutkan bahwa hanya dengan nama Yesus setan bisa dihancurkan. Dalam video itu bahkan pendeta Luga Tambunan menyebutkan bahwa Tuhan itu harus diuji kekuatannya dan kekuasaannya. Ia menceritakan sebuah pengakuan bahwa dengan nama Yesus orang kerasukan bisa sembuh. Selain itu dirinya juga mengaku pernah bertarung dengan santri dari Banten. Kemudian pendeta Luga Tambunan mengaku memenangkan pertarungan itu dengan hanya memuji nama Yesus. Selanjutnya pendeta Luga Tambunan juga menyampaikan sebuah tantangan. Ia bertanya apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan. Ia menentang Muslim untuk mengeluarkan setan dari orang yang kesurupan. Dirinya yakin bahwa hanya dengan nama Yesus orang yang kesurupan dapat disembuhkan. Video itu diunggah oleh channel YouTube King of the King TV channel dengan judul Nama Yesus Mengalahkan Kuasa Allah. Sebagaimana dilansir terkini ID pada Senin 28 Maret, pendeta Luga tantang Allah lawan Yesus, buktikan kalau memang Tuhanmu hebat. Beredar video lawas pendeta Luga Tambunan tantang Tuhannya orang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melawan Yesus Kristus. Dirinya menyebutkan bahwa hanya dengan nama Yesus setan bisa dihancurkan. Dalam video itu bahkan pendeta Luga Tambunan menyebutkan bahwa Tuhan itu harus diuji kekuatannya dan kekuasaannya. Ia menceritakan sebuah pengakuan bahwa dengan nama Yesus orang kerasukan bisa sembuh. Selain itu dirinya juga mengaku pernah bertarung dengan santri dari Banten. Kemudian pendeta Luga Tambunan mengaku memenangkan pertarungan itu dengan hanya memuji nama Yesus. Selanjutnya pendeta Luga Tambunan juga menyampaikan sebuah tantangan. Ia bertanya apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan. Ia menentang Muslim untuk mengeluarkan setan dari orang yang kesurupan.